Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 10 yang beranggotakan Basyasha, Denita Indah, Haisha Imanda, dan saya sendiri Najwa Putri Rama akan membahas tentang pengujian hipotesis, yaitu materi bab 7. Kita masuk ke soal pertama. Saya akan membaca soal pertama, yaitu rata-rata jumlah zat gizi yang dikonsumsi penduduk pada suatu daerah adalah 240 kalori per hari. Suatu tim dinas sosial mengadakan penyuluhan di daerah tersebut. Kemudian dilakukan penelitian apakah ada pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan konsumsi gizi. 10 orang diambil secara acak, lalu dicatat jumlah konsumsi zat gizi sebagai berikut dalam kalori per hari. 230 kalori per hari, 260 kalori per hari, 270 kalori per hari, 250 kalori per hari, 241 kalori per hari, 235 kalori per hari, 242 kalori per hari, 243 kalori per hari, 240 kalori per hari, dan yang terakhir 245 kalori per hari. Ujilah dengan alfa 0,05 apakah ada pengaruh penyuluhan pada konsumsi zat gizi. Kemudian, maka dari soal nomor 1 kita mengetahui bahwa hipotesis 0 rata-rata sama dengan 240, sedangkan hipotesis alternatif rata-rata lebih besar dari 240. Kemudian X bar sama dengan jumlah kalori penduduk per jumlah penduduk, yaitu 2456 per 10. Maka X bar adalah 245,6. Dengan alfa yang tertera di soal adalah 0,05. Ditanya, apakah ada pengaruh dari penyuluhan tersebut? Di sini saya membuat tabel, yaitu konsumsi kalori atau XI. Kemudian di sebelahnya ada XI dikurang X bar dan ada XI dikurang X bar kuadrat. XI dikurang X bar kuadrat ini kemudian saya jumlahkan dan jumlahnya menjadi 1250,4. Hal tersebut akan saya pakai untuk menghitung standar deviasi. Kemudian dB atau derajat kebebasan adalah N dikurang 1, maka dB adalah 9. Karena pengujian one side right, maka nilai T yang digunakan adalah T-table. Dari T-table ini kita bisa melihat bahwa A merupakan 0,05 dan N dikurang 1 adalah 9. Maka kita bisa mencari nilai T-table ini pada tabel yang tertera di internet. Kalian bisa cari sendiri, yaitu baris 0,05 dengan kolom 9. Maka akan ketemu nilainya yaitu 1,8331. Selanjutnya saya akan mencari standar deviasi dengan rumus akar jumlah XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Maka akar 1250,4 dibagi 9 sama dengan 11,787. Dan yang terakhir itu saya akan mencari T. T dengan rumus X bar dikurang rata-rata per standar deviasi dibagi akar kuadrat N. Maka 245,6 dikurang 240 per 11,787 dibagi akar 10, hasilnya adalah 1,503. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T-table. Oleh karena itu, penyuluhan tersebut tidak memiliki pengaruh di daerah tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke soal kedua. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode kerja terhadap produktivitas kerja. Untuk metode lama dipilih 25 pekerja. Ternyata rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam per unit dan standar deviasinya 0,5 jam per unit. Untuk metode baru dipilih 20 orang. Ternyata rata-rata yang dibutuhkan 3,2 jam per unit dan standar deviasinya 0,45 jam per unit. A. Buatlah selang kepercayaan 95% masing-masing dari metode kerja. B. Ujilah apakah metode lama lebih baik daripada metode baru. Gunakan taraf nyata 5%.
Dari soal nomor 2 dapat diketahui bahwa N1 sama dengan 25, N2 sama dengan 20, X bar sama dengan 3, X bar 2 sama dengan 3,2, S1 sama dengan 0,5, S2 sama dengan 0,45, dan alfa sama dengan 5%. Ditanya selang kepercayaan 95% dari kedua metode kerja, dan yang B adalah lebih baik metode yang lama atau metode yang baru dengan taraf 5%. Kita akan menjawab dari soal 2A terlebih dahulu. Kita akan menggunakan rumus yang sama, metode lama dan metode baru, yaitu X bar dikurang Z alfa per 2 dikali S per akar N lebih kecil daripada rata-rata, lebih kecil daripada X bar plus Z alfa per 2 dikali S akar N. Hasil metode lama itu ada 2,804, lebih kecil daripada rata-rata, lebih kecil daripada 3,196. Sedangkan metode baru hasilnya adalah 3,003, lebih kecil daripada rata-rata, lebih kecil daripada 3,397. Selanjutnya yaitu 2B. Kemudian saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2B. Di sini yang pertama harus kita lakukan adalah mencari T-tabel. T-tabel sama dengan T alfa, N1 plus N2 dikurang 2. Maka T-tabel adalah bisa kita temukan dalam baris 0,05 dan kolom 43, yaitu hasilnya adalah 1,6811. Maka HO akan ditolak jika T hitung lebih besar daripada T-tabel. Statistik uji yang saya pakai adalah SP. SP adalah akar dari N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat plus N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 dikurang 2. Maka akar 25 dikurang 1 dikali 0,5 kuadrat plus 20 dikurang 1 dikali 0,45 kuadrat per 25 ditambah 20 dikurang 2 sama dengan akar kuadrat 0,478. Maka SP adalah 0,691. Kemudian kita akan mencari T. T ini adalah X bar 1 dikurang X bar 2 per SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Maka T adalah 3 dikurang 3,2 per 0,691 dikali akar 1 per 25 ditambah akar 1 per 20. Maka T sama dengan min 0,965. Kesimpulannya, T hitung adalah min 0,965, lebih kecil daripada T-tabel. Maka gagal tolak HO. Jadi dengan tingkatan signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas metode lama lebih kecil sama dengan metode baru. Maka dari itu metode lama dikatakan tidak lebih baik daripada metode yang baru. Kemudian saya akan melanjutkan ke soal 3. Misalnya ada pengujian HO rata-rata sama dengan 20, HA rata-rata kurang dari 20, alfa 0,05, S sama dengan 0,2, dan N sama dengan 37. Maka berapakah X bar agar HO ditolak? Nah, dari soal nomor 3 diketahui bahwa hipotesis 0 rata-rata sama dengan 20 dan hipotesis alternatif rata-rata lebih kecil dari 20 dengan alfa yang tertera adalah 0,05 dan S sama dengan 0,2 dan N sama dengan 37. Maka berapa nilai X agar HO ditolak? Jawabannya adalah karena N lebih besar dari 30, maka sampel besar dan menggunakan uji Z. Uji Z ini perlu menggunakan Z-score. Untuk alfa 0,05 sendiri, Z-score-nya adalah 1,645. Untuk menolak HO, maka Z hitung harus lebih kecil daripada Z tabel. Rumus yang saya gunakan di sini adalah
X bar dikurang rata-rata per S dibagi akar N lebih kecil dibanding minus Z tabel. X bar, kemudian X bar dikurang 20 per 0,2 dibagi akar 37 lebih kecil daripada minus 1,645. Kemudian 0,2 di bawah dan di samping bisa dicoret. Dan akhirnya ada X bar min 20 lebih kecil daripada min 0,054. X bar adalah 19,9459. Maka untuk menolak HO, nilai X bar harus lebih kecil daripada 19,9459. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mbak Sasha. Kepada Mbak Sasha dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 bisa kita ketahui bahwa sales manager perusahaan otomotif menyatakan mobil mereka hemat bahan bakar dengan konsumsi melebihi 30 km per galon. Nah, 30 km per galon ini kalau dilambangkan itu jadi mil atau seperti itu terbalik. Jadi milnya itu 30. Nah, dilakukan penelitian dengan sampel acak 32 mobil. Nah, sampel ini dilambangkan dengan N. Jadi N-nya itu 32. Nah, hasil penelitiannya itu menyatakan bahwa rata-rata konsumsi 33 km per galon. Nah, rata-ratanya ini dilambangkan dengan X. Jadi X-nya itu adalah 33. Standar deviasinya itu 2 km per galon. Standar deviasi dilambangkan dengan S. S-nya itu jadi adalah 2. Nah, ditanyakan, apakah tanggapan Anda mengenai pernyataan sales manager tersebut dengan alfa 0,1? Oke, cara jawabnya, karena sampel yang digunakan itu berukuran besar, jadi kan sampelnya itu 32 ya. Jadi sampelnya itu lebih dari 30, maka akan dilakukan dengan uji Z. Nah, kita juga akan melakukan pengujian one tail. Nah, pengujian one tail ini kita menggunakan pengukuran sisi kanan. Pernyataan dari pengujian one tail sisi kanan itu, HO yaitu mu sama dengan 30 dan HA mu lebih besar daripada 30. Taraf nyatanya seperti yang sudah kita ketahui, yaitu alfa sama dengan 0,1. Statistik ujinya yaitu kita menggunakan Z hitung yang rumusnya X dikurang mu per S dibagi akar N. Nah, kita tinggal masukin nih angka-angka yang udah kita cari di soal tadi, yang udah ada di soalnya pokoknya. X atau 33 dikurang mu-nya itu 30 dibagi S 2 per akar 32 sama dengan 3 dibagi 2 per 5,6569. Kita ambil 4 di belakang koma aja karena akan terlalu panjang kalau semuanya. Hasil akhirnya itu Z hitung 8,4853. Nah, untuk mencari nilai kritisnya, nilai kritis itu Z alfa. Z-nya itu tadi kita masukin alfanya 0,1, jadi hasilnya itu 1,28. Di manakah 1,28 ini? 1,28 ini tuh bisa kalian lihat langsung aja di tabel Z. Teman-teman bisa cari tabel Z di Google, nanti akan muncul sebuah tabel. Nah, itu kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi karena udah ada jawabannya di situ ya. Z 0,1 itu hasilnya 1,28. Oke, sesuai dengan pernyataan yang awal tadi, HO akan ditolak bila Z hitung lebih besar daripada Z alfa. Nah, karena Z hitungnya 8,4853, terus Z alfanya itu 1,28, otomatis lebih besar si Z itu, maka HO itu ditolak. Kesimpulannya, pernyataan sales manager itu benar karena cukup bukti yang menyatakan mobil mereka hemat bahan bakar dengan konsumsi melebihi 30 km per galon. Jadi kalau misalnya
HO-nya itu ditolak, maka pernyataan itu memiliki cukup bukti. Tetapi jika sebaliknya HO itu diterima, maka pernyataan tidak memiliki cukup bukti. Selanjutnya, soal nomor 5, diketahui data konsumsi bahan bakar dalam hitungan liter per 100 km untuk dua jenis motor, yaitu yang motor A diuji pertama itu 2 liter, terus diuji kedua itu 3 liter, selanjutnya ada 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5, dan 6. Nah, untuk yang motor B, diuji pertamanya itu ada 3, terus selanjutnya ada 4, 5, terus 4, 1, 2, 3, 4, 6, dan 5. Nah, pertanyaannya itu, ujilah dengan alfa 0,05. Apakah motor A lebih irit dibandingkan dengan motor B? Nah, kita akan melakukan pengujian sisi kiri. Untuk pernyataan awalnya, HO A itu lebih besar sama dengan dari B. Untuk HA-nya, A lebih kecil dari B. Taraf nyata sesuai dengan yang ada di soal itu alfa 0,05. Nah, statistik ujinya kita menggunakan Z itu dengan rumus X1 dikurang X2 itu di dalam kurung dikurang D0 dibagi akar dalam kurung S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Nah, kita tinggal masukin nih angkanya. Oh ya, sebelumnya dicari rata-ratanya dulu ya. Itu kan tadi udah dijabarkan dengan panjang tuh. Motor A itu uji pertama, uji kedua, sampai uji ke-10. Ujinya itu ada 10, itu totalnya ada 35. Untuk nyari rata-ratanya berarti 35 dibagi 10 sama dengan 3,5. Nah, untuk yang motor B itu totalnya ada 37. 37 dibagi 10 sama dengan 3,7. Itu untuk X-nya atau rata-ratanya. Jadi kita masukin 3,5 dikurang 3,7 itu dalam kurung terus dikurang 0 dibagi akar 1,58114 kuadrat per 10 ditambah 1,49443 kuadrat per 10. Hasil akhirnya itu min 0,29. Nah, kita nyari nilai kritisnya. Nilai kritisnya itu min Z alfa. Kenapa min? Karena kita menggunakan pengujian sisi kiri. Min Z kita masukin alfanya yang sesuai di soal 0,05 sama dengan min 1,65. Nah, seperti yang soal sebelumnya juga, nilai kritis ini bisa dilihat di Z table ya. Jadi nggak perlu ngitung terlalu susah lagi, udah ada jawabannya di tabelnya. Untuk 0,05 itu sama dengan 1,5, tapi ini menggunakan min karena pengujian sisi kiri. Lalu sesuai dengan pernyataan awal, Z hitungnya itu min 0,29 dan min Z alfanya itu 0,05 itu min 1,65. Tentunya lebih besar yang 0,29. Syarat awalnya itu HO akan ditolak jika Z itu lebih kecil daripada Z alpha, tapi ini kan Z hitungnya lebih besar daripada si Z alfanya. Jadi ini kalau HO-nya itu diterima. Kesimpulannya, seperti yang udah saya bilang sebelumnya, kalau HO diterima itu artinya tidak cukup bukti. Nah, kesimpulan di soal nomor 5 ini yaitu tidak cukup bukti yang menyatakan bahwa motor A itu lebih irit dibandingkan dengan motor B. Selanjutnya soal nomor 6. Soal nomor 6 tidak jauh beda sama soal 4 dan 5. N1 dan N2 nya itu 50 dan 50 karena sampelnya itu 50 truk dan 50 bus. Selanjutnya itu rata-ratanya, karena ada dua rata-rata, jadi ada X1 dan X2. X1 nya itu 91,5, itu rata-rata tingkat kebisingan truk. X2 nya itu 88,6 atau rata-rata tingkat kebisingan bus. Lalu untuk standar deviasinya ada standar deviasi truk S1 sampai dengan 5,2 dan standar deviasi untuk bus itu 3,8 atau S2 ya. Nah, yang ditanyakan itu apakah ada perbedaan tingkat kebisingan antara bus dan truk dengan alfa 0,05. Jenis pengujiannya itu one tail menggunakan pengujian sisi kiri.
Pernyataan awalnya H0 yaitu mu1 dikurang mu2 sama dengan 0, dan HA-nya mu1 dikurang mu2 lebih kecil daripada 0. Taraf nyatanya alfa sama dengan 0,05. Nah, statistik ujian sesuainya menggunakan Z hitung. Ini rumusnya kurang lebih sama yang nomor 5. Buka kurung S1 dikurang X2 tutup kurung dikurang D0 dibagi akar dalam kurung S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 sama dengan kita tinggal masuk-masuk ini X1 dikurang X2 berarti 91,5 dikurang 88,6, lalu ditutup kurung dikurangin oleh 0 dibagi akar, kita masukin lagi S1 nya 5,2 kuadrat dibagi 50 ditambah S2 nya 3,8 per 50. Nah, hasil akhirnya itu 3,1839. Nah, kita mulai cari nilai kritisnya. Tadi kan Z hitungnya. Nilai kritisnya karena dia pengujian sisi kiri, jadi menggunakan minus. Minus Z alfa sama dengan minus Z 0,05. Min Z 0,05 itu sama dengan min 1,65. Seperti pernyataan awal, HO akan ditolak bila Z hitung lebih kecil daripada min Z alfa. Nah, karena Z hitungnya lebih besar, yaitu Z hitungnya 3,1839 dan Z alfanya itu minus 1,69, maka HO itu diterima. Kesimpulannya, tidak cukup bukti yang menyatakan perbedaan tingkat kebisingan antara bus dan juga truk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, mulai ya. Yuk. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum dinaikin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Baik, dimulai. Baik, saya Haisya Iman dan Nabila Maisa dengan nomor absen 9, ulang. 11, mulai. Baik, saya Haisya Iman dan Nabila Maisa dengan nomor absen 18 dari kelas A akan melanjutkan presentasi statistik kali ini. Selanjutnya ada nomor 7, yaitu soalnya untuk menaikkan pangsa pasar, sebuah perusahaan melakukan promosi besar-besaran. Sebelumnya promosi diambil sampel sebesar 250. Ternyata pangsa pasarnya 10%. Setelah promosi, ya, diambil sampel sebesar 300. Dan ternyata 36 orang diantaranya adalah pelanggannya, dengan alfa sama dengan 5%. Buatlah pengujian hipotesis. Dapatkah Anda simpulkan ada peningkatan pangsa pasar? Nah, untuk menjawabnya, pertama kita dengan diketahui terlebih dahulu, yaitu ada hipotesis 0 atau HO, yaitu pangsa pasar setelah promosi sama dengan sebelumnya, yaitu P sama dengan 0,1. Kemudian hipotesis alternatif atau HA, pangsa pasar setelah promosi lebih besar daripada sebelumnya. Jadi kebalikannya dari HO ya, sama dengan HA. HO lebih besar dari HA. Pokoknya HA itu lebih besar daripada sebelumnya. Kebalikannya HO ya. Jadi yaitu P sama dengan 0,1. P lebih besar 0,1. Kemudian tingkat signifikansi alfa, yaitu 0,05 atau bisa disebut dengan 5%. Karena kita memiliki proporsi sampel, kita dapat menggunakan uji statistik Z untuk menguji hipotesis ini. Nah, atau juga disebut uji normalitas.
Kemudian rumus uji Z adalah sebagai berikut. Z sama dengan PH dikurangin P dibagi akar dari P dikali 1 dikurangi P dibagi N. Nah, untuk keterangannya yaitu ada P hat sama dengan proporsi sampel. Nah, dalam hal ini yaitu 36 dibagi 300. Tadi dari atas itu ya, sama dengan 0,12. Kemudian untuk P-nya, yaitu proporsi populasi di bawah hipotesis 0. Dalam hal ini adalah 0,1. Nah, untuk N sendiri ini adalah ukuran sampel. Dalam hal ini kan tadi disebutkan sebesar 300 ya. Nah, selanjutnya ditanyakan, dapatkah Anda simpulkan ada peningkatan pangsa pasar? Nah, untuk menjawabnya tadi seperti yang sudah diketahui angka-angka dan rumusnya, kita akan masuk ke nilai uji statistik Z adalah Z sama dengan ada 0,12 dikurangi 0,1 dibagi akar dari 0,1 dikali 0,90 dibagi 300. Jawabannya adalah 1,73. Nah, untuk menentukan apakah kita dapat menolak hipotesis 0, kita perlu membandingkan dengan nilai uji statistik ini dengan nilai ambang kritis yang sesuai dari tabel distribusi normal standar dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Dalam hal ini nilai ambang kritis adalah 1,645. Jadi, karena nilai uji statistik Z yaitu 1,73 tadi lebih besar dari nilai ambang kritis, yaitu 1,645, maka kita dapat menolak hipotesis 0. Dengan kata lain, kita memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa pangsa pasar meningkat setelah promosi. Oleh karena itu, perusahaan dapat menyimpulkan bahwa promosi besar-besaran tersebut berhasil meningkatkan pangsa pasar mereka. Kemudian, nomor 8. Ada sebuah pabrik teleskop mengharapkan akan memasarkan teleskop produksinya bila standar deviasi resolusinya di bawah 2 saat difokuskan objek berjarak 500 tahun cahaya atau TC. Sebuah teleskop diuji 30 kali dan difokuskan berjarak 500 TC. Ternyata standar deviasinya 1,46. Apakah teleskop tersebut layak dipasarkan? Buatlah pengujian hipotesis, di mana digunakan alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini kita ada diketahui terlebih dahulu, yaitu ada hipotesis 0 atau HO, itu standar deviasi resolusi teleskop sama dengan 2. Di mana tadi ada HA adalah kebalikannya HO ya, yaitu standar deviasi resolusi teleskop, itu dikurang dari 2. Kemudian ada tingkat signifikansi alfa. Seperti yang sudah disebutkan, alfanya adalah 0,05 atau disebut dengan 5%. Karena kita memiliki standar deviasi sampel, kita perlu menggunakan uji statistik chi-square untuk menguji hipotesis ini. Rumus uji chi-square adalah sebagai berikut. Nah, yaitu ada x kuadrat sama dengan n dikurangi 1 dikali s kuadrat dibagi sigma kuadrat. Nah, untuk keterangannya, n di sini adalah ukuran sampel. Seperti yang sudah disebutkan ya, sampelnya ini adalah 30. Kemudian untuk S-nya adalah standar deviasi sampel, dalam hal ini adalah 1,46, seperti yang sudah disebutkan pada soal tadi. Kemudian ada sigma, adalah standar deviasi populasi, dalam hal ini adalah 2, seperti yang sudah disebutkan tadi juga ya, yaitu HO. Nah, selanjutnya, ditanyakan adalah apakah teleskop tersebut layak dipasarkan dan buatlah pengujian hipotesisnya. Nah, jawabnya maka nilai uji statistik chi-square adalah dengan rumus yang tadi, x kuadrat sama dengan 30 dikurangi 1 dikali 1,46 kuadrat dibagi 2 kuadrat, sama dengan 20,58. Nah, untuk menentukan apakah kita dapat menolak hipotesis 0, kita perlu membandingkan nilai statistik ini dengan nilai ambang kritis yang sesuai dari tabel distribusi chi-square dengan derajat kebebasan n kurangi 1. N tadi kan sudah ada yaitu 30. Nah, 30 kurangi 1 sama dengan 29 pada kasus ini. Dan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Jadi dari tabel distribusi chi-square dengan 29 derajat kebebasan dan alfa 0,05, nilai ambang kritisnya itu adalah 42,557. Nah, karena 42.000, ya benar ya, 42,5
Karena nilai uji statistik chi-square, yaitu 20,58, lebih kecil dari nilai ambang kritis, yaitu 42,557. Kita tidak dapat menolak hipotesis nol. Dengan kata lain, kita tidak memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa standar deviasi resolusi teleskop kurang dari 2. Oleh karena itu, pabrik teleskop seharusnya tidak menjual teleskop ini karena tidak memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Stop share atau yang mana nih? Baik, selanjutnya saya Dinita Indah akan mencoba untuk membahas jawaban dari soal latihan bab 7, nomornya yang ke-9 dan nomor 10. Dimulai dari yang nomor 9, jadi nomor 9 ini merupakan soal uji hipotesis dua proporsi. Kenapa? Karena dalam soal ini kita mau membuktikan kalau pekerja tetap itu lebih serius bekerja dibandingkan pekerja harian. Diukurnya dari mana? Diukurnya itu dari tingkat kerusakan rokok yang diproduksi. Nah, kalau kita menggunakan logika, pastinya pekerja yang serius bekerja itu hasil produksinya yang rusak tentu jauh lebih kecil dibandingkan pekerja yang tidak serius bekerja. Nah, jadi kita bisa tentuin kalau diketahuinya itu hipotesisnya. Yang pertama, hipotesis 0, P1 itu lebih besar dibandingkan P2. Dibacanya gimana? Jadi P itu proporsi ya teman-teman. Proporsi kerusakan batang rokok oleh pekerja tetap yaitu P1 itu lebih besar atau sama dengan pekerja harian yaitu P2. Nah, hipotesis satu lagi itu P1 lebih kecil dibandingkan P2. Penjelasannya sama, proporsi kerusakan batang rokok oleh pekerja tetap P1 lebih kecil dibandingkan pekerja harian atau P2 gitu. Nah, dari soal kita juga bisa tahu taraf signifikansinya udah ditulis di situ 5% alfa jadi 0,05 gitu. Kemudian kita carilah daerah penolakannya. Untuk cari daerah penolakan itu kita menggunakan Z tabel atau Z alfa yang tadi udah diketahui tuh, alfanya kan 5%, jadi 0,05. Dibikin jadi negatif karena ini merupakan uji sisi kiri. Uji sisi kiri itu tahu dari mana? Dari hipotesis yang di bagian diketahui. Tadi yaitu P1 kurang dari P2, jadi akhirnya itu sisi kiri. Nah, karena ini uji sisi kiri, maka dari itu Z alfanya itu jadi minus 1,65 gitu. Nah, setelah kita tahu nih daerah penolakannya, baru kita bisa masukin ke rumus. Jadi P1 itu kan tadi yang pekerja tetap ya. Di proporsi pekerja tetap itu ada 500 sampel dan ditemukanlah 60 produk yang rusak. Jadi proporsinya itu proporsi 1 P1 itu 60 per 500 jadi hasilnya itu 0,12. P2 nya itu proporsi pekerja harian, jadi tinggal masukin aja sama kayak tadi, angkanya kayak P1 dari 400 sampel pekerja harian ada 50 produk yang rusak, jadi 400 per 50 hasilnya jadi 0,125. Nah, setelah kita tahu ini, baru kita proses ke pembuktian hipotesis sementara. Jadi di proses ini kita baru sementara, karena selanjutnya kita harus cari yang namanya P gabungan. P gabungan itu dari rumusnya P sama dengan X1 plus X2 per N1 plus N2. Nah, tinggal masukin aja tuh angka-angkanya yang tadi udah ada. Ketemulah hasilnya minus 0,228. Nah, karena ini uji sisi kiri, jadi alfanya itu kan minus 1,65 kayak yang tadi udah ditetapin diketahuinya. Nah, jadi kalau uji sisi kiri, kriteria penolakannya itu kalau misalkan atau apabila nilai Z hitung kita itu lebih kecil dibandingkan Z alfanya tadi, yaitu minus 1,65. Nah, dari hasil tersebut maka H0 diterima. Karena kerusakan batang rokok oleh pekerja tetap itu sama aja kayak pekerja harian.
Jadi dapat kita simpulkan kalau pekerja tetap itu sama aja atau tidak lebih baik kinerjanya atau tingkat keseriusan bekerjanya dibandingkan dengan pekerja harian. Nah, itu penjelasan dari nomor 9. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas nomor terakhir yaitu nomor 10. Jadi di soal ini kita diperintahkan untuk membuktikan bahwa tingkat ragam atau variabilitas orang kota itu lebih tinggi dibandingkan orang desa. Nah, kita simbolkan di sini ya, jadi lebih mudah kalau penduduk kota itu 1, kalau penduduk desa itu 2. Nah, karena kita di sini mau nguji ragam, jadi kita pakai uji hipotesis 2 populasi dengan menggunakan F statistik. Tingkat signifikansinya itu sama kayak nomor sebelumnya, udah ditentuin di soal, tertera juga, jadi 0,05 ya alfa. Nah, kita kan mau cari ragamnya, ragam itu kan F. Jadi F ini dihitung dari mana? Dihitung dari standar deviasi yang udah ada di soal juga nih. Nah, rumus F-nya itu adalah standar deviasi 1 per standar deviasi 2. Dikuadratin lalu dibagi. Hasilnya itu dapat 1,306. Nah, setelah kita dapat F-nya itu yang tadi 1,306, selanjutnya kita bakal cari critical F value-nya. Rumus critical F value itu apa? Rumusnya itu DF numerator, yaitu F1 dikurang 1 sama DF denominator N2 dikurangi 1. Nah, jadi DF numeratornya itu kayak di soal, kan udah diketahui ya, 70 dikurang 1, jadi hasilnya 69. Dan DF denominatornya itu 60 dikurangin 1, jadi hasilnya 59. Nah, setelah itu baru nih kita bisa cari nilainya pakai F tabel kalkulator. Yang ini bisa diakses secara online ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukin aja tuh DF numeratornya dan DF denominatornya sama alfa yang udah ditentukan tadi 0,05. Nah, alfanya ini kita nggak perlu bagi 2 karena ini adalah uji satu sisi, yaitu sisi kanan. Karena ini uji sisi kanan, maka kriteria penolakannya itu adalah apabila F itu lebih besar dari 1,65. Nah, karena nilai F tadi 1,306 yang berarti lebih kecil dibandingkan 1,65, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa kita gagal untuk menolak hipotesis 0, atau dalam kata lain artinya variabilitas atau tingkat ragam antar penduduk desa dan kota adalah sama. Jadi nggak ada tuh yang lebih beragam baik desa maupun kota karena ragamnya sama. Selesai. Penjelasan jawaban nomor 10 tadi dari saya merupakan penutup presentasi kelompok bab 7 pertemuan 10 kelas A. Apabila teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau ada bagian yang kurang dimengerti, teman-teman boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar yang ada, nanti akan kita bahas bersama-sama di kelas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan yang kami berikan membantu teman-teman dalam memahami materi di bab 7 berikut dengan soal-soalnya. Terima kasih teman-teman telah menyimak sampai akhir dan sampai bertemu di kelas.